Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan pelajari surat 6 Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Walikullin, dan bagi segalanya, segala sesuatu maksudnya. Darajatun, ada derajat-derajat. Jadi maksudnya enggak semuanya sama, ada derajat-derajatnya, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya, ada yang berkualitas, ada yang tidak. Mimma walikulin, dan masing-masing bagi semuanya darajat, derajat. Tapi kata derajat ini artinya naik. Jadi tahapan-tahapan tapi naik. Kalau turun namanya darokat. Makanya kan ada kata-kata innal munafiqina fid darki. Sesungguhnya orang-orang munafik dalam tahapan yang merosot. Kalau naik derajat namanya. Itu menurut istilah bahasa Arab. Mimma amilu, dari apa yang kalian amalkan. Jadi sepintas ayat ini ingin menyampaikan pada kita amal manusia. Ya, amal itu ada yang salih, ada yang ghair salih, yang baik dan yang buruk. Itu derajat-derajat, ada tingkat-tingkatan. Kalau baik berarti ada yang baik, sangat baik. Nah itu kan biasanya dibagi 3, yang terbaik. Kalau yang buruk, sangat buruk, buruk, dan yang terburuk. Nah. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bighafilin, ghafil, lengah, amma ya'malun, atau lalai dari apa yang mereka amalkan. Jadi meskipun amal itu berderajat-derajat, berbeda-beda satu sama lain, semuanya itu tidak lengah. Ya, Allah tidak lengah memantaunya. Yang namanya ghaflah, asahu, lupa, lawan kata dari sadar. Allah sadar. Ghaflah ayadhaba syai'u angka listighalika. Arti ghaflah adalah sesuatu luput karena kita lagi memperhatikan yang lain. Jadi gara-gara memperhatikan yang lain, jadi ini luput dari pantauan. Nah, Allah enggak begitu. Pendapat-pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Ibnu Jarir berkata, walikulli amilin fi ta'atillah aw ma'siyatihi manazil wa maratib min amalih. Setiap orang yang mengamalkan, baik yang diamalkan itu taat atau maksiat, itu ada manazil, ada tempat-tempatnya. Balasannya enggak sama. Ya contohnya kita lah, walaupun sholat di shaf yang awal, walaupun shaf awal semuanya, nah, tapi poinnya yang diterima kita, pahalanya itu beda-beda. Ya, ada yang bagus, terbaik, nah, cuma kita nggak tahu karena itu semua
Catatannya ada pada Allah. Kita sholat walaupun fisiknya sama, bentuknya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ada yang melamun, ya, ada yang nggak ngerti, ada yang memang iseng ke masjid itu, bukan sengaja, ya. Nah itu hanya Allah lah yang tahu. Yablughuhu Allah, yuballighuhu Allah iyaha. Nanti Allah akan sampaikan amal-amal itu. Wa yusibuhu biha in khairan fa khairan wa in syaran fa syaran. Nanti Allah akan membalasnya. Kalau amal itu baik, akan dibalas dengan baik. Kalau jahat, maka dibalas dengan dosa. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu, kalau pemaknaan terjemah ya, ba yang ada setelah ma itu tidak diberi makna. Namanya bazaidah. Ya, kalau ba biasanya dengan, maka tidaklah Tuhanmu, jangan diterjemahkan dengan, tapi dihilangkan dengannya. Dan tidaklah Tuhanmu lalai atau lengah, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan. Yaqulu jalla sana'uhu wa qulu dzalika min amalihim ya Muhammad. Semua itu, ya, dari amal mereka bi ilmin min rabbika, adalah dengan ilmu. Semuanya itu diketahui Allah. Yuhsiha wa yusbituha lahum indahu. Allah akan menghitung dan mencatatnya, ya, dengan rapih. Nah, semua nanti akan diberikan laporannya. Liyujaziyahum 'alaiha inda liqaihim, supaya kelak Allah akan membalas saat berjumpa. Ya, sebab kita satu saat akan berjumpa, ya. Wa ma'adihim, dan tempat kembali. Wa qala al-Qurtubi wa fi hadza yadullu ala anna al-muti' fil jinni fil jinnati wal asi minhum finnar fil jannati. Ayat ini menunjukkan jin yang taat, ya, juga akan masuk surga. Yang maksiat masuk neraka. Kal insi sawaun, sama. Wa huwa asahhu maqila fi dzalika. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Karena jin itu juga termasuk makhluk yang mukallaf. Artinya dituntut untuk ibadah. Jadi ganjarannya juga di tempat yang sama. Wa mana li walikullin darajat, ay likulli amilin bi ta'at darajatun fis thawab. Artinya pengertian dari kullin darajat, setiap semuanya, ya. Setiap orang itu derajat-derajat, artinya tidak sama. Tidak boleh menyamakan orang, ya. Karena memang sudah secara alamiahnya begitu, beda-beda. Enggak sama. Walikulli amilin bimasyatin darakat fil iqab. Begitu juga maksiat itu darokat. Jadi kalau taat itu darajat, kalau maksiat itu darokat. Darokat bahasa Jawanya undak-undakan. Undak-undakan. Jadi enggak sama, ya. Jadi ada yang di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah. Wa huwa asahu maqila fi dzalika fa'lamhu. Nah, kalau Anda ngerti bahasa Jawa, kata-kata yang sulit diingat, arti bahasa Jawa itu akan lebih pas. Kadang-kadang ada kata-kata yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ini, walikullin darajat, darajat undak-undakan. Apa itu bahasa Indonesia? Ya, itu kan susah. Tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan. Bahasa Jawa undak-undakan. Kebetulan saudara dilahirkan Jawa, itu gunakan untuk ibadah, itu. Itu menambah, ya, untungnya begitu. Undak-undakan. Walikulli amil bimasyati darakat wa marabuka bighafil laisa bilahin wala sahin. Allah itu bukan lahin, lalai, lengah, sampai tidak terpantau, gitu, ya.
wala sahin dan tidak pula lupa. Wal ghafla ayadzaba syai'an kalisighalika bi ghairihi. Yang namanya ghafla, sesuatu hilang dari perhatian karena ada yang lain. Ada perhatian yang lain. Apa itu? Nggak fokus. Jadi karena ada sesuatu yang lain, ini sampai nggak terpantau. Nah itu namanya ghafil. Qala Muhammad Rashid Ridha, ay walikulin man min ma'syaril jinni wal insi alladzina balagathum da'watu rusul darajat wa manazil min jazai a'malihim tatafawatu bitafawutim fiha. Kata Muhammad Rashid Ridha, baik jin maupun manusia yang beramal, baik amal itu baik atau buruk, itu enggak sama. Perolehan nilainya di sisi Allah itu tidak sama. Ya, karena itu ini petunjuk dari Allah, jangan menyamakan orang. Kadang-kadang kan kita salah menilai orang, ya. Salah menilai orang itu karena latar belakang. Latar belakang orang ini dulu saya ketemu terakhir salah orang ini. Lalu kita hukumi salah terus. Padahal dia sudah berubah, gitu kan? Karena manusia kan namanya tidak mendapatkan ilmu itu spontan. Ya, seperti Nabi Adam kan. Nabi Adam nggak terdengar bayinya. Ya, lahir dewasa, dapat ilmu, nggak TK, SD, SMP kayak kita gitu. Gurunya siapa? Nah, tahu-tahu ngerti gitu kan. Nabi Adam begitu. Nah, kita ini anak-anaknya nggak harus bertahap. Namanya ta'lim. Dalam pengertian ta'lim itu ada tahapan. Artinya untuk mendapatkan ilmu itu butuh waktu yang panjang. Maka itu Islam mencanangkan belajar itu seumur hidup. Ya, kita menjadi bodoh ketika kita berhenti belajar. Ayat ini tadi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila mereka dikatakan berimanlah seperti orang-orang telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu, adakah kami beriman? Kama amana sufaha, sebagaimana orang-orang bodoh beriman. Jadi orang yang udah menganggap dirinya pinter nih, ketika diimbau untuk beriman, dia ngatain ya orang yang sudah beriman itu sebagai orang-orang bodoh. Ya kan? Lalu Allah menyatakan ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Mereka lah yang bodoh. Nah, ini pernyataan dari Allah, bukan manusia yang menyatakan. Mereka lah yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang namanya pinter itu apa sih? Hafalannya banyak, apa gitu? Menurut Anda, pinter itu apa? Hafalan memorinya banyak, atau orang yang menghadapi problem itu cepat mengatasinya? Pak Habibie mengatakan orang yang cendekia. Nah, dulu kata-kata cendekia ini banyak diucapkan oleh Pak Habibie. Cendekiawan, sehingga beliau memulai ICMI kan, Ikatan Cendekiawan Muslim. Yang namanya cendekia, cerdas, adalah orang yang ketika dihadapkan problem, dia cepat mengatasinya dengan cepat dan tepat. Kalau cepat tidak tepat namanya sembrono. Cepat sih cepat, tapi salah. Nah itu sembrono. Ya, tepat sih tepat, tapi lama. Jadi orang nggak sabar, udah keburu, aduh lah, momennya sudah hilang. Jadi cepat dan tepat penyelesaian masalah itu. Setiap orang punya masalah pasti kan, punya problem hidup. Nah, keberhasilan seseorang itu ditunjukkan dengan sejauh mana kecepatan dan ketepatan menghadapi masalah. Satu masalah kecil diselesaikannya lama, yang ngabisin umur. Kan gitu kan? Nah ini, untuk bisa bersikap cepat dan tepat, belajarnya lama. Terutama pengalaman. Ya. Kita kembali ke sini. Sehingga
tidak boleh. Ayat ini juga memberikan inspirasi pada kita, jangan menyamakan semua orang. Namanya gebyah uyah. Ya, semua orang dianggap sama, tidak boleh. Ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang buruk, ada yang terburuk. Jadi nggak boleh sama. Begitu juga cara mengatasi problem mereka, beda-beda. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun bal huwa alimun bihi wa muhsihi alaihim fajazau sayyi'atin sayyi'atun. Maka yang buruk akan mendapat keburukan. Wa yada'afallahu hasanatun sayyi'at. Dan Allah akan menggandakan. Nah ini ya, kalau menurut sisi timbangan keadilan, Allah itu tidak adil. Kan di sisi lain Allah menyatakan dirinya adil, tapi Allah sendiri tidak adil menilai kita. Menilai kita tidak adil. Kalau kejahatan dibayar 1 poin. 1 kejahatan yang dilakukan oleh manusia dicatatnya -1. Tapi kebaikan dicatatnya +10. Adil nggak tuh? Hah? Nggak adil kan? Harusnya plusnya 1. Kebaikan, kejahatan -1. Kebaikan harusnya +1. Tapi Allah beri 10. Manja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kenapa Allah begitu? Karena Allah dzu fadlin. Allah suka mengimbuhi. Fadlin itu imbuh. Bonus. Allah suka mengimbuhi. Kalau kebaikan. Kalau keburukan -1. Udah begitu kita diimbau untuk perbanyak kebaikan. Tapi karena dasarnya orang tuh nggak senang kebaikan, kalah terus gitu, tekor terus gitu. Nilainya tekor terus. Kalau tekor kan lama-lama dicabut ya kan? Kalau ibarat rekening mah. Bangkrut namanya itu, tekor. Nah itulah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah soal bangkrut. Tahu nggak kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang namanya bangkrut ya kalau dagang rugi. Ya, jadi tadinya modal sekian tahu-tahu berkurang di ujung perhitungannya. Di waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan asar? Wal asri. Asar itu kan bisa diartikan 2, demi masa atau demi asar. Karena pada umumnya pedagang-pedagang itu mulai ngitung laci di waktu asar. Kalau tutupnya maghrib, dia belum buka laci. Iya, menjelang tutup, biasanya asar. Kenapa Allah bersumpah dengan asar? Karena pada waktu asar lah, kalau dibarat umur, di umur asar, nyesel. Tuh, ya kan? Maka diartikan masa. Jadi asar itu artinya 2. Ada masa, waktu, demi waktu. Atau demi waktu asar. Itu kan? Sehingga asar juga ditetapkan oleh Allah sebagai salat wusta. Salat tengah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ulama tafsir mengatakan salat wusta itulah asar. Karena pada waktu asar itulah orang berhitung. Kira-kira kita udah zuhur apa asar ini? Udah asar. Ciri-ciri udah banyak. Kalau asar itu kan ibarat bayangan, itu udah condong. Udah condong. Jalannya udah miring. Sudah tidak flat. Jalannya sudah tidak flat. Jadi udah gemuk. Kan? Udah tidak sesuai. Tulang pinggulnya di sini, dagingnya ke sono. Jadi tidak flat. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau dilihat dari tentang ganjaran yang Allah berikan pada manusia, Allah itu sebenarnya dzu fadlin, mempunyai fadal. Fadal itu imbuh, suka ngimbuhin. Ya itu tadi, keburukan, kejahatan dibalas -1. Ya. Sementara kebaikan
dibalas plus 1. Kan itu kan dari sisi ini nggak adil. Kalau mau adil mah min 1 plus 1. Kenapa Allah begitu? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Uridu bikulli minal fariqain akhar min dzikri minhum wa humul kafirun ala ma huwal aktsar fil isti'mal. Fad darajat bimana darakat kadarji wa darki. Maka darajat itu maknanya darokat, artinya undak-undakan. Karena kata-kata darjun itu juga laci. Laci itu juga darjun artinya. Wal asu fil awal ayyusamala fil khair wa jazai. Cuma derajat biasanya dipakai untuk kebaikan. Naik derajat gitu kan. Kalau turun darokat gitu. Kalau undak-undakan tuh naik apa turun? Naik, karena namanya mundak. Regone mundak gitu. Ya kan? Undak-undakan itu berarti naik. Tapi kan setelah naik kita akan turun nanti di tempat yang sama. Kalau turunan apa namanya? Kalau merosot mah nggak ada ininya, nggak ada. Iya, susut gitu. Tapi kalau undak-undakan tapi turun. Kalau dalam bahasa ilmiah itu namanya dekadensi. Dekadensi moral contohnya. Turun. Darokat kalau dalam bahasa Arab. Kalau naik derajat. Innal muttaqin, innal munafikin dalam surat 4 ayat 145. Dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, hipokrit ya, fid darkil asfal, dalam tingkatan terbawah. Darki ini tadi itu, kalau naik derajat, kalau turun darkun, tingkatan terbawah dari neraka. Kata orang santri, intipe neraka. Karena intip pasti kan di bawah. Orang munafik nanti tempatnya di bawah. Wadarku, itu sudah ya, ini masalah lafadz. Hadza wa innana wa imbayana hadhil ayat mubtilatun liqalbil jabril al-batil. Nah, ada ulama yang mengatakan, termasuk penafsir Ar-Razi yang suka dikutip juga, ini salah dalam berisihat. Kata dia, semua orang sudah diatur Allah. Baik dan buruk itu sudah sejak awal. Memang kalau orang tidak lengkap ininya, nanti akan lahir tuduhan kepada Allah. Semua dalangnya Allah. Kalau memang Allah menginginkan kita baik, pasti sudah jadi orang baik. Nah, ini pendirian yang salah, begitu. Tapi banyak juga ulama tenar yang begitu pendapat. Ya, sebab memang kita lihat nanti ayat-ayat dan hadis-hadis menjurus ke sana. Jadi kalau memang orang, semua manusia karena kemahatauan Allah, itu sudah diketahui oleh Allah siapa yang akan ke neraka, siapa yang akan ke surga. Bagaimana pemandangan sehari-hari? Ada orang yang pemandangan sehari-harinya layaknya masuk surga. Nah, nanti dia kitab Riyadhus Shalihin ada. Tapi Allah sudah menentukan dia masuk neraka. Sehingga para sahabat pernah kejadian, karena melihat temannya ini sering ikut dalam momen ya bersama Rasulullah, suatu saat dia syahid dengan tubuh yang begitu banyak luka. Lalu sahabat mengatakan, sebelum syahid ya, sebelum syahid, karena dia sering ikut tuh acara-acara Rasulullah, wah ini dijamin surga orang ini. Begitu komentar dari sahabat. Tapi Rasulullah memberikan pernyataan yang berbeda. Huwa finnar. Dia di neraka. Tapi nggak kenceng-kenceng, nggak kedengeran orang itu. Sahabat jadi heran. Kenapa statement Rasulullah kok berlawanan dengan pemandangan sehari-hari? Setiap kegiatan dia ikut. Tapi Rasulullah huwa finnar. Karena ucapan Rasulullah ini nggak pernah ngamplong kayak kita. Pasti benar, maka mereka melakukan penelitian, investigasi. Setiap dimanapun dia ikut, selalu diikuti.
Maksudnya dipantau terus. Dalam suatu momen perang, begitu banyak panah ya yang menancap di tubuhnya. Banyak. Dia nggak sabar, lalu dia bunuh diri. Jadi dia menusukkan pedangnya ke dadanya. Saking banyaknya ini. Kesakitan luar biasa. Maka para sahabat, shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulullah. Ya Allah, benar kata Rasulullah. Jadi semua yang dikatakan oleh Rasulullah, yang walaupun kelihatan nggak sengaja, itu selalu ada buktinya. Seperti yang saya sebut itu, suatu saat Rasulullah memergoki sahabatnya sedang ngebetulin rumah. Lagi apa? Ini ya Rasulullah mau roboh nih, tak betulin. Memang kamu bisa menikmatinya. Hanya komen begitu Rasulullah. Emang kamu bisa menikmatinya. Sambil ngeloyor aja. Begitu rumah itu jadi, dia mati. Itu yang ban rumah. Jadi omongan Rasulullah itu kalau menurut kita menakutkan. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan itu. Waktu kunut itu langsung dikritik oleh Allah kan. Nanti ada sejarahnya, yaitu Bi'ru Ma'unah. Jadi beberapa orang Yahudi sakit, rombongan datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami datang dari jauh, ingin berdamai dengan Anda. Artinya menyatakan diri masuk Islam. Tapi kondisi kami ini sedang sakit sekarang ini. Sementara mereka cukup banyak. Jadi terserahlah bagaimana Anda menerima kami. Mendengar itu Rasulullah pun menerima keislaman mereka. Lalu mereka dibawa, direkomendasikan ke suatu tempat. Ya istilahnya perawatan lah. Yaitu ke peternakan onta. Beliau menulis surat, sampaikan surat ini kepada yang di sana, penjaga di sana. Jadi suratnya isinya gitu. Tolong layani tamu-tamu ini, berikan susu onta yang terbaik, dan juga disebut, minumkanlah air kencingnya. Ini yang masih menjadi perbincangan para sahabat ya. Sementara orang barat mengatakan onta itu salah satu penyebab penularan ya, penularan apa itu? Yang virus yang ada di burung onta itu apa tuh? Saya lupa itu. Nah itu, jadi jangan deket-deket katanya, kata barat. Tapi Rasulullah mengatakan kencingnya itu aja menjadi obat. Nah singkat cerita ini sejarah lah. Singkat cerita rombongan Yahudi ini yang masuk Islam, lalu mereka juga dirawat di sana dan belajar. Di sana juga ada ruang belajar. Tapi apa yang terjadi setelah mereka sehat, setelah mereka ngerti, maka semua peternak onta dibunuhnya, dicongkel matanya. Kabar ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sangat sedih sekali. Kenapa perbuatan baik harus dibalas dengan seperti ini? Gitu. Maka Rasulullah kalau nggak salah menyuruh Ali untuk mengejar itu, karena mereka lari. Jadi ontanya diambil gitu ya. Pokoknya semua yang mungkin dibawa, dikejar, tertangkap. Lalu dikisos, kembali dicongkel matanya. Nah inilah awalnya kisos yang terjadi dalam sejarah Islam. Nah, nanti dalam sebentar lagi kita akan hari Senin ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa naqulu inna hukma Allah Ta'ala al-qadari la yumkinu ayakuna naqidan. Kalau kita menghadapi pendapat ulama yang berbeda pendapat ini tentang masalah akidah ini sebenarnya yang menciptakan baik buruk ini, orang menjadi baik, orang yang menjadi buruk ini yang dominan siapa? Susah juga karena ilmu kita nggak nyampe. Ada yang menuduh Allah semua ini. Bahkan yang mendudukan kita pun sekarang ya Allah. Tanpa keinginan Allah,
tanpa iradat Allah tidak mungkin terjadi. Begitu juga orang yang jahat yang nggak sholat itu juga keinginan Allah. Sampai begitu nuduhnya. Jadi baik dan buruk pada Allah. Padahal salah satu bentuk adab Nabi Ibrahim yaitu tadi, dialah yang telah memberi aku makan ketika aku sakit. Jadi Ibrahim tidak mengatakan ketika Allah yang memberi aku sakit, nggak begitu. Tapi menisbatkan sakit yang tidak baik pada dirinya. Huwa yut'imuni wa yaskin. Dia yang telah memberi makan dan minum kepadaku. Memberi makan dan memberi minum itu perbuatan baik, dinisbatkan pada Allah. Tapi ketika sakit, ini kan nggak enak nih. Ibrahim tidak mengatakan ketika Allah membuat aku sakit, nggak begitu. Tapi mengatakannya saat aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, inilah satu bentuk sopan santun dari Nabi. Ya, jadi ini penilaian ulama yang mengatakan semua Allah pengaturnya. Nah, ini tidak benar. Ini menimbulkan sikap skeptis. Orang yang jahat itu juga nggak akan pernah tobat. Nah, kita juga akan menimbulkan sikap pesimis. Lah, kalau dasarnya masuk surga ya masuk. Gitu, jadi malas orang-orang itu. Nah, dalam sholat saja ini, bagaimana status sholat berjemaah? Ini kan terjadi perbedaan pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan sunnah mu'akkad. Gara-gara penetapan sunnah mu'akkad, jadi malas orang-orang itu. Pada nggak berkunjung ke masjid. Sementara manhaj salafus salih berpendapat sholat berjemaah itu wajib kalau tidak ada halangan. Dasarnya apa? Wong perang aja suruh sholat berjemaah. Perang itu kan suasana yang paling gawat. Ya, salah posisi bisa kena sasaran senjata. Tapi masih ada kegiatan sholat berjemaah. Ini membuktikan dalam keadaan gawat berjemaah, apalagi dalam keadaan normal. Ini yang membuat dalam pengamalan di masyarakat yang meramaikan masjid itu kebanyakan manhaj salafus salih. Anda bisa lihatlah, ya di mana-mana itu rame itu orang yang ngaji manhajnya salafus salih. Tapi kalau yang biasa-biasa males. Itu akibat dari pendapat. Nah, itulah ayat tentang ini. Nah, kita cuplikan sedikit. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha kaya. Tapi kaya dzur rahmah. Punya kasih sayang, punya rahmah itu ya. Rahmat ini sudah diindonesiakan dengan rahmah. Meskipun Allah kaya, tapi Allah itu ramah. Ya, mempunyai rahmat singkatnya. Kan banyak orang kaya tapi pelit. Ya kalau dia nggak pelit bagaimana bisa kaya kan? Kalau Allah memang punya sumber. Kalau orang kaya itu sebenarnya yang membuat kaya anak buahnya. Percaya nggak? Saudara kaya sekarang, pikir-pikirlah siapa yang memberikan masukan pada Anda? Keuangannya siapa? Ya kalau memang perusahaan, memang perusahaan. Tapi perusahaan itu bisa untung dari mana? Kan karyawannya itu. Ya, kalau karyawannya sepakat meninggalkan perusahaan, memang dia bisa narik lagi. Tapi butuh waktu yang panjang. Karena kultur yang sudah terbentuk itu tidak bisa digantikan dengan cepat. Seperti orang Cilegon ini. Karena kehadiran pabrik sudah cukup lama, sudah terbentuk kultur taat aturan gitu. Ya, sehingga ada mobil jemputan dia bersedia lari-lari. Nggak seperti di zaman awal ada KS, ada yang tidur di kardus lah, gitu. Ada yang nitip tanda tangan lah, gitu. Dulu kan, nah, sekarang sudah perbaikan-perbaikan, kita disiplin. Sudah bersedia menerima sanksi kalau telat. Ya, kalau datang fingerprintnya kan nggak bisa diwakilin kan, tangan mah. Kalau dulu kan pakai kartu, cek gitu kan. Titip ke temen. Dulu begitu. Nah Allah ini maha kaya,
tapi juga dalam waktu yang bersamaan Maha Pengasih. Ya. Iyasya, jika Allah punya kemauan, kalau Allah mau, yudhibkum, Allah mampu memusnahkan kamu. Kalau bandel-bandel mau udah matiin aja. Wa yastakhlif mim ba'dikum, dan Allah akan mengganti setelahmu ma yasya, apa yang Dia kehendakinya, kama ansya'akum, sebagaimana Allah telah menumbuhkan kalian min dzurriyyati qaumin akharin, dari anak-anak generasi yang lain. Kalau Allah mau, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan la'atin, pasti akan datang. Apa yang Allah sampaikan ini pasti akan datang. Seperti janji ya, untuk orang baik dapat pahala, yang jahat dapat siksa, pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian bisa lolos. Kalau itu datang kita nggak bisa lolos. Ya seperti kematian lah. Ya, kematian itu dianggapnya sedang dekat, karena kita semakin hari semakin mendekat. Nggak bisa lolos kalau udah waktunya mah. Ada yang diberi sinyal, ada yang enggak. Ada diberi tanda-tanda, ada yang enggak. Jangankan orang lain, yang bersangkutan ini nggak tahu bakal mati. Nah, cuma ada peringatan dari Rasulullah, seseorang mati akan dikondisikan sesuai dengan hobinya. Nah, ini yang takut ini. Jadi kematian itu akan datang saat dia sedang menjalani hobinya. Mungkin ini kebanyakan kali ya. Mudah-mudahan kita enggak lah. Nah, dosanya udah keliwat banyak. Jangan sampai dipermalukan seperti itu. Ya. Nah inilah, mudah-mudahan kita husnul khatimah ya. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabu ta'allumul lughat ghaira arabiyah lil amri min makri kufar wal musyrikin. Bab dianjurkan mempelajari bahasa selain Arab supaya aman dari tipu daya. Nah, penguasaan bahasa ini amat penting, saudara. Saya diingatkan jauh-jauh hari, saya juga lengah ya. Saya diingatkan jauh-jauh hari bahwa kunci ilmu itu ada dua. Kunci ilmu itu ada dua. Satu, bahasa. Yang kedua, berpikir sehat. Nah, berpikir sehat ini harus ditopang dengan belajar matematika. Karena logika itu adalah tangan kanan berpikir sehat. Ya, kadang-kadang kita terlalu ngawak gitu pikiran itu. Nah, itu rajanya ilmu, kunci ilmu itu adalah bahasa dan berpikir sehat. Berpikir sehat ini kadang-kadang harus dibantu dengan pengalaman. Pengalaman demi pengalaman. Karena ada orang yang memimpikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi. Nah, kita lanjut. Rasulullah suatu saat mengatakan, "Inni wallah ma'amanu Yahudiya ala kitabi." Saya tidak merasa aman dengan orang Yahudi terhadap tulisanku, karena Rasulullah ini lama-kelamaan kan diakui, ya, posisi beliau sebagai pemimpin diakui. Nah, itulah mulai ada kerjasama, Kerjasama itu biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, orang Yahudi itu kadang-kadang menulis bahasa Tauratnya Ibrani, lalu dia mengutip kitab sucinya digunakan bahasa Arab. Nah, Rasulullah menyuruh sahabat supaya belajar Ibrani. Ya, kita kembali ke sini. Jadi bahasa itu penting, saudara. Jangankan bahasa asing, saudara. Bahkan kehadiran terjemah bahasa Indonesia di beberapa pesantren itu masih dianggap haram. Terjemah Indonesia. Saudara coba berkunjung ke pesantren yang kuno lah.
cari terjemah bahasa Indonesia, nggak ada. Karena mereka menganggap haram. Nah ini, sebenarnya bahasa itu tidak ada muatan akidah sebenarnya. Ya kan? Kehadiran bahasa ini sudah kemauan Allah. Karena Allah menyatakan, wa min ayatihi, salah satu ayat Allah itu adalah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Adanya kebinekaan. Kebinekaan bahasa dan warna kulit. Kalau kita benci pada Cina, itu benci pada Allah. Karena yang menciptakan orang Cina itu Allah. Tapi kalau kita benci kepada kekafiran, nah benar. Munafik, kafir, malas sholat, itu boleh. Tapi jangan menuduh orangnya. Karena itu kan ciptaan Allah. Nah ini salah kaprah kita. Makanya itulah kata-kata pribumi sekarang sudah tidak dipopulerkan. Kata-kata pribumi. Karena orang yang berpikir masih membela pribumi atau tidak pribumi, itu deso, katrok. Nah, sekarang kalau dituduhkan pada saudara, saudara pribumi tak? Bagi orang sini pribumi bukan? Jadi jangan mencoba-coba merubah bentuk kita, itu sudah kudrat dari Allah. Mau gimana lagi? Ya kan? Kita kan lahir tidak milih. Ada tawaran nggak milih. Kamu mau jadi bangsa apa? Nggak ada. Mau kulitnya warna apa? Nggak ada. Trot aja lahir. Nah itu namanya takdir. Nggak bisa kita pungkiri. Karena itu Allah menyatakan, ayuhan nas, inna ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, kami telah menjadikan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami membuat kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan bangsa, bukan suku, tapi yang paling takwa. Kalau ngelihat di Mekah, ya, komunitas Cina lebih kelihatan daripada Indonesia. Komunitas Cina lebih kelihatan daripada Indonesia. Coba yang sudah haji, pernah nggak ngelihat apartemen yang tulisannya Indonesia? Nggak ada. Pak Ir pernah lihat? Ciri Indonesia gitu. Cina ada. Satu apartemen itu Cina semua. Tulisannya gagah beneran tulisan Cina. Ya, kita nggak ada. Paling ada bakso sidul itu. Nah, itu pasti orang Indonesia. Ya, ada bakso sidul itu. Bakso sidul ada tulisannya. Tapi kita yang mayoritas muslim terbesar di dunia, nggak ada cirinya di sana. Kelihatan nggak tuh? Setidaknya karena kita ini sudah menjadi pengunjung setia berpuluh-puluh tahun dari zaman kuda gigit besi. Dulu kan haji itu 6 bulan, zamannya Pak Buya Hamka berhaji itu, dia cerita wah payah bener, 6 bulan naik kapal laut, dikonsentrasikannya di Pulau Seribu. Apa itu namanya? Pondoknya dulu tuh, Pulau Seribu, untuk nunggu kapal. Di sana semua. Selama 6 bulan tuh, maka itu ada praktek mau berangkat diadzanin. Itu asal mulanya. Kenapa orang mau, pernah nggak melihat itu? Orang mau berangkat tuh, selamatan tuh, Allahu Akbar, apa-apaan. Itu ada sejarahnya. Sejarahnya kenapa? Karena kebiasaan kita itu, kalau ngubur kan azan, walaupun itu tidak ada dalilnya. Kalau kubur azan. Nah, bagaimana dengan orang yang haji mati di laut? Kalau dalam perjalanan selama 6 bulan ini ada yang meninggal di atas kapal, gimana? Caranya ya ditenggelamkan. Jadi dilempar ke laut, nanti ada pemberatnya. Nah, wah nggak dikubur ini, terus azannya gimana? Makanya sebelum berangkat diazanin. Itu sejarahnya. Yang penting kita tahu dulu sejarahnya. Ya, ini menjadi kultur kan. Karena beranggapan kalau nggak dikubur gimana azannya nanti. Padahal meskipun diazankan, tetap tidak ada dalilnya.
Ya, azan itu adalah i'lam bidukhulil waqti. Pengumuman masuknya waktu. Guru saya, Ki Muhaimin, waktu ngaji begini, dia masih hidup, itu sudah wanti-wanti, nanti kalau saya mati jangan pernah diazankan. Adiknya mengatakan jangan pernah baca Quran di atas kuburan saya. Tapi waktu beliau wafat tetap aja orang azan. Karena apa? Keluarganya nggak ngaji. Dia ngajar memang, tapi keluarganya nggak ngaji, yang nyuruh keluarganya. Lah kerok lah kita. Murid-muridnya. Ya, begitu juga yang belum lama ini. Kiai Suhaimi Palas. Itu adalah kiai yang paling tua untuk saat ini, tapi sudah wafat beberapa hari yang lalu. Salah satu anaknya yang menjadi juri, kalau Pak Dadang tahu tuh, juri yang nyamperin saya itu anaknya. Karena saya adalah teman gurunya sekaligus murid dari bapaknya, maka dia menghormati saya. Walaupun dia kelihatannya preman itu. Matin namanya. Itu dulu saya pernah ajar. Jadi dia kesini. Nah, waktu beliau wafat, tetap aja diselamatin sampai membludak. Padahal itu wanti-wanti dia nggak mau. Nah, jadi itulah. Bentar lagi ya. Jadi kita diminta oleh Rasulullah mempelajari bahasa-bahasa. Sehingga inilah menjadi alasan Cina kenapa mendominasi Indonesia. Dia pinter menurunkan mesin, petunjuknya pakai bahasa Cina. Kan sampean ngerti cara menggunakan alat ini? Nggak ngerti aja, turunin orang Cina. Itu alasan mereka. Nah sekarang ini sudah banyak kemajuan. Pesantren sudah belajar bahasa Cina. Tapi masih di Jawa. Daerah-daerah Solo, bahasa Inggris, Cina sudah dipelajari. Padahal dulu saya beli Quran bahasa Cina aja dilarang. Padahal bahasa itu tidak ada muatan akidah. Maksud saya ingin mendakwahkan saudara-saudara saya yang belum ngerti bahasa Indonesia dengan Quran bahasa Cina gitu. Nih, pelajarin gitu maunya. Padahal itu tujuannya. Ya sekarang orang semakin melek gitu kan. Namanya ini apa? Iqra. Jadi literasi melek. Nah, dengan kita pinter, insya Allah akan diakui banyak orang. Sebab tidak ada cara lain, kita nggak punya lahan, kita nggak punya deposito, satu-satunya yang diandalkan adalah ilmu dan skill. Nah itu, perbanyaklah skill itu untuk anak-anak kita, kalau kita mau berhasil. Yang saya acungkan jempol itu kepada suku, satu suku Jawa, yang kedua Batak. Anda jangan tanya profesi mereka tambal ban. Pinggir-pinggir jalan itu banyak dikuasai orang Batak. Mereka siap tidur di situ, nunggu. Sampai nyamuk banyak. Tapi kalau ditanya anaknya, SMA. Semuanya itu membiayai anaknya. Sehingga itu lahir pinter-pinter. Ya, ketika terjadi pembunuhan, langsung semuanya gerak cepat. Ya, akhirnya jenderal tingkat pangkat jenderal bintang 3 jadi korban. Ya kan? Dihukum kan? Nah, itu karena kasusnya adalah orang Batak. Nggak tahu kalau orang biasa mah. Nah, mereka semuanya. Satu lagi. Babu majamin su'alil ilmin nafi'. Dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sa'alallaha ilman nafi'an. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadzu billahi min ilmin lan yanfa'. Dan berlindunglah pada Allah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam soal mengapresiasi ilmu ini kita kurang. Orang-orang Islam yang tinggal di high level atau medium level di BSD, itu sudah mulai melakukan perhatian. Ada satu lembaga, saudara, yang khusus memeriksa talenta. Jadi ada satu lembaga pendidikan, semua anak didaftarkan ke situ, pengen tahu anak saya talentanya kemana gitu. Maksudnya nanti kalau di sekolahin jangan salah narok gitu. Sesungguhnya dia punya keahlian tersembunyi dalam bidang fisika.
Lalu saya taruh kesehatan, kan salah dia. Begitu tamat dia males. Contohnya gitu. Nah, ini. Ada yang talenta hafalannya banyak, cocoknya di mana? Ada rekomendasi dari guru-guru di sana. Ya. Tapi itu lakunya di sana. Kalau kita di sini ya kurang. Nah, yang penting lulus. Orang sini begitu. Yang penting lulus. Tamat sih tamat, juara 1, ujung-ujungnya menjadi kasir market. Yang daftar 100, yang diterima cuma 3. Membludak tuh jalanan kadang-kadang begitu. Ada penerimaan karyawan cuma buat kasir. Apa ini rame-rame? Yang daftar 100, yang penerimaan lowongan cuma 3. Nah, ini yang sangat menyedihkan buat kita. Hadis ini dinilai hasan, rawahu Ibnu Majah an Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' an Usama bin Zaid dari Muhammad bin Mulkandir. Dari Zaid bin Arqam qala la aqulakum illa kama kana Rasulullah kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah pernah saya dengar dari Zaid bin Arqam mengatakan berdoa ya, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan, wal kasal dan malas. Lah ini bisa menjadi pilihan buat kita. Ya, menjadi pilihan buat kita. Artinya kita malas itu yang menyebabkan tidak berhasil. Jadi bukan masalah pintar tidak pintar, kita dalam mengarahkan anak malas apa enggak. Sebab ada orang yang memang daya ingatnya kurang, daya tangkapnya kurang. Tapi kalau dia rajin jadi pintar. Tuh. Ya. Nah. Begitu juga ada orang yang pintar, tapi karena dia malas lama-lama ketututan. Kesusul dia. Seperti umumnya guru-guru. Guru-guru, ustadz-ustadz, setelah dia mengajar, dia berhenti baca. Muridnya terus. Ya kalah lama-lama, ketinggalan berita. Nah, maka itu saya mendapat kunci dari ajaran Islam. Orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar. Maka kita itu jangan pernah berhenti belajar. Nah, kita kadang-kadang menganggap seusia kita itu udah turahan. Mau ngapain lagi, rumah udah lunas, mobil jadi udahlah seadanya aja. Ini salah saudara, umur kita ini berharga, isi dengan yang bernilai. Cuma sayang di sini nggak ada bimbel buat lansia itu. Nggak ada. Mungkin kalau di negara-negara maju ada. Seperti kita ini mau dikemanain sekolahnya gitu kan. Orang ngelihat muka kita udah takut. Kita pengen belajar terus sekolahnya di mana? Kalau di sini kan ya disebut sekolah. Bukan, karena nggak ada tesnya di sini kan. Nggak ada ujiannya. Kapan mau dapat ijazahnya? Kan gitu kan? Nah, tapi kalau sekolah itu kan bisa diuji. Nyampe belum ilmunya? Kalau hadis barangkali 10 tak hafal. Nggak usah banyak-banyak. 10 meningkat lagi. Ayatnya berapa? Begitu tuh maksudnya. Seperti orang-orang ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu wal jubun, wal bukhl. Serta jubun. Jubun itu penakut. Nah, penakut ini sudah tidak ada obatnya. Ya. Kalau kita bodoh, obatnya belajar. Tapi kalau takut, keimanan yang harus kita tingkatkan. Dan sikap bakhil, wal haram, serta pikun. Nah, jangan sampai terjadi saudara. Masih ada umur udah pikun. Jadi sampai-sampai nggak tahu lagi di mana rumahnya. Padahal umurnya masih ada. Dikit lagi ya. Wa azabil qabri, dan azab kubur. Allah ma'ati nafsin taqwaha. Ya Allah berikan diriku takwa. Wa zakiha, dan bersihkanlah diriku. Wa anta khairu man zakka, karena engkau adalah sebaik-baik pembersih. Anta waliyuha, engkaulah adalah wali. Lalu Zaid bin Arqam mendengar Rasulullah berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin yang la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk.
Wa min nafsin la tashba, dan nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diterima. Yaitu memang sejak awal Yahudi ini memang makhluk yang aneh gitu. Anehnya tuh mereka nggak pernah terima orang lebih baik daripada dia. Jadi memang sudah banyak ayat yang menyatakan mereka adalah bangsa yang unggul. Ada wa atainahum. Dalam salah satu surat 44 Allah menyatakan wa atainahum min ilmin alal alamin. Kami sudah unggulkan mereka di atas ilmu. Nanti kita periksa dulu ayatnya, bentar. Jadi memang Allah sudah menentukan mereka bangsa yang unggul. Sampai sekarang pun kita hampir tidak mengerti. Indonesia yang begini besar nggak bisa mengalahkan Amerika. Tapi mereka kecil. Mungkin negara mereka sebesar Banten lah. Paling banyak itu. Sebesar Banten. Tapi bisa menundukkan Amerika. Ya, ini kebenaran Allah masih terbukti sampai sekarang. Sampai kemarin aja tuh, gara-gara ada pernyataan dari calon-calon pemimpin yang tidak menyertakan Israel ikut sepak bola kan? Nah, Indonesia batal. Ya kan? Padahal sudah menjadi kebanggaan kita dihadiri tokoh-tokoh dunia. Bisa batal tuh. Gara-gara bersinggungan dengan Israel. Coba saudara, bisa semua negara bisa mendukung. Itu aneh saya juga. Nah, kita ini ayatnya. Ala ilmin, surat 44. Bentar ya. Ala ilmin. Wah, kok nggak mau ini? Ala ilmin. Surat 44. Surat Ad-Dukhan ya, 44 benar. Ayat 32. Walaqad ikhtarnahum, dan sungguh-sungguh kami sudah memilih mereka. Ala ilmin, di atas ilmu. Jadi mereka dipilih karena ilmunya tinggi. Nah, saudara tahu nggak produk-produk militer yang terbaik di dunia itu produksi Israel. Cuma karena kita nggak ada hubungan bilateral, jadi barang-barang itu nggak semuanya masuk Indonesia. Contohnya sepatu. Sepatu militer yang terbaik itu buatan apa? Israel. Kenapa terbaik? Dia susah awet gitu, tapi ringan di bawahnya. Wah, kalau jualan mau tahu juga kita ya, supaya naik gunung segala ringan itu nggak berat. Jadi dipakainya awet, tapi ringan gitu. Nah, itu hebatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah menjadi pelajaran buat kita bahwa orang Israel itu sejak dulu ya sudah berkhianat sampai sekarang. Nah, ini masalah satu ini sampai negara bisa dirampok itu. Ya kan? Nah, fenomena yang dibenarkan oleh dunia anehnya. Kita aja menganggap Timur Timur sebagai provinsi sekian, digusur-gusur terus tuh. Sampai akhirnya lepas dari kita. Tapi Israel ngambil Palestina, semuanya ngaku mendukung. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, kajian pagi ini semoga menambah wawasan dan menambah inspirasi kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita dan melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa, semoga senior-senior kita yang sudah memberikan ilmu pada kita diampuni dosa-dosanya, dan kepada generasi mendatang diberi hadiah masa depan yang cerah, membentuk mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.